Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan salam kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Oke, sahabat-sahabat Pamor, selamat berjumpa kembali dengan saya Hamdi di Galeri Sang Pamor Channel. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Pamor diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah barokah, dan segala urusan dimudahkan. Amin. Oke, kali ini kita ada di Patirtan Jolotundo, Mojosari, Mojokerto. Jadi setelah live tadi kita langsung ke situs yang sangat terkenal sekali dengan airnya yang nomor 2 terbersih di dunia. Dan kita akan ngobrol waton sebenarnya ya, tapi narasumbernya lagi sakit. Jadi nanti gojekan dan sambil kirim doa ya, Wi? Ya. Oke, kita ikuti kirim-kirim doa di atas ya, di tempat. Jadi di atas candi ini ada tempat untuk kirim-kirim doa. Jadi tempat sumber pertama di atas. Ayo, let's go. Ini tempat sumber air pertama di Jolotundo. Jadi Patirtan Jolotundo ini ada di atas candi-candi atau di atas tempat pemandian yang sebelah kiri laki, yang sebelah kanan itu perempuan. Di sini ada di tengah-tengah di atas ini memang konon ceritanya kan tempat sumber air pertama. Yuk kita langsung ke tempatnya, dan di sini juga banyak orang-orang yang kirim doa. Yang jelas doa untuk leluhur dan mungkin cikal bakal, akal bakal di Jolotundo ini. Oke, let's go. Tadi kan proses doa ya, kita lanjut ke pemandian nih. Jadi sebelah kiri ini tempat pemandian pria.
Jadi ini dipercaya untuk pengobatan loh. Dan apa ya, kalau cewek biar tambah auranya tambah keren. Jadi tempat buang sengkolo. Ayo kita mandi yuk bareng-bareng yuk. Adem. Oke, ini saatnya santai nih. Guyon waton ya. Guyon waton. Tadi udah memasuki prosesi dari kirim doa, dari terus lanjut ke ini ya, kumkum atau mandi ya. Iya. Memang mandinya khusus kru GSP nih, terutama Rafli. Dia mau buka aura katanya. Auranya biar keluar, cewek pada nempel. Kata si Rafli, biar ini katanya apa? Free. Lagi free. Bukan free warangan Nah, tapi. betul sekali. Kita memang sengaja di Jolotundo ini tadi malam live, kita closing jam berapa? Jam 11 ya? Jam 11 lebih lah. Ya, jam 11 lebih, ngumpul di rumah terus cabut ke Jolotundo. Ternyata di Jolotundo dingin banget. Dan kita bawa teman-teman GSP ya, kayak si Ahmad, terus si Yayan ya. Dia sengaja dimainin kembang tadi si Ahmad sama Yayan nih, biar nggak nakal. Iya. Terus kerjanya biar tambah semangat lagi. Oke, kita memasuki santai guyon waton. Iya, guyon waton. Dan narasumbernya nggak ada nih. Nggak ada. Lagi sakit tuh Iya. di Jombang tuh. Tapi saya ada pertanyaan ini, Pak. Pertanyaan apa nih si Bli? Nah, Pak, selama Abah di dunia atas energi, ada nggak lika-likunya, Mbak? Apa? Kalau aku bilang bukan lika-liku lagi. Gimana tuh, Pak? Itu di dunia pencak silat perkerisan. Di dunia Pencak perkerisan. silat perkerisan. Oke. Jadi memang kalau orang di pedagang keris, bukan hobi ya, pedagang aku bilang ya, itu awal pasti kaget. Wah, kok kayak gini gitu kan. Makanya banyak teman-teman yang dulunya mungkin nggak mengenal keris, akhirnya kenal keris karena medsos ya, kayak di FB atau IG. Dia sampai ada temanku itu satu itu sampai resign dari pekerjaan dan sekarang jadi kerja lagi. Woi. Karena pencak silat di perkerisan memang sangat seru banget. Seru. Salah satu apa ya? Itu diawali dari mungkin bukan aku orang baik, bukan pedagang yang baik, bukan juga. Jadi aku sih masih banyak salah atau apa ya, terutama dalam penangguhan. Karena apa? Penangguhan itu adalah estimasi. Ya. Kita hidup masa kini. Yang kita baca di pusaka itu masa yang lalu. Nah, Kita belum ada gitu loh. karena penangguhan itu bisa berbeda ya, Mbak ya? Berbeda sekali. Jadi ketika aku lihat komen-komen di IG ataupun di FB atau di apa aja lah, itu setelah aku lacak, aku cari tahu, seperti halnya di grup-grup di Facebook juga kan, ternyata dia masih anak-anak. Oh. Ada juga masih SMP kelas 3. Saya telusuri, loh, tapi kalau ngetik, kalau komen nggak face to face gitu, ya saya naik wae gitu loh. Dia baru tahu ini dapurnya ini, belum mengenal besi, kalau Majapahit kayak apa besinya, Mataram kayak apa. Jadi memang apa ya, pencak silat ya aku bilang, bukan lagi lika-liku. Kalau lika-liku kan laki-laki. Ya. Ya itulah. Dan perlu diketahui juga masalah perkerisan itu ya, kalau sudah mengenal keris apalagi mencintai, itu adalah kalau aku bilang panggilan atau pilihan leluhur. Jadi kita harus sadar memang leluhur kita, khususnya di tanah Jawa ini kan, kita kan nggak tahu kan, kita kan
dipilih untuk apa gitu loh. Kamu untuk ada kan pure pedagang, ada memang menekuni sampai dia belajar bikin keris ya. Pengrajin atau dibilang empu lah. Kalau aku sih nggak mau dibilang empu karena mulai kecil udah bikin keris gitu loh. Jadi mending pengrajin lah gitu loh. Kayak teman-teman yang meranggi seperti ya Ahmad nih. Ahmad kan dari Sumeneb, terus Yayan Jember. Loh, di Jember itu nggak ada meranggi keris loh. Tapi kenapa kok si Yayan ini kok bisa bikin warangka sampai bisa ngukir? Terus siapa yang mendorong bisa kenal orang keris terus belajar? Kalau nggak yang memang nggak kelihatan gitu loh. Yo, bener nggak? Iya. Iya, iya. Jadi harus yakin memang kita itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan. Istilahnya panggilan dari leluhur ya, Mas? Panggilan dari leluhur. Jadi kalau aku ngomong, serahkan pada ahlinya, serahkan pada yang memang sudah menekuni bidang keris itu cukup berpengalaman. Aku sendiri terus belajar dan belajar. Karena kesempurnaan itu punya Tuhan. Betul sekali. Ya mungkin ada pertanyaan mumpung lagi nggak ada narasumber nih. Bah, sisi positifnya di dunia Tosan Aji itu seperti apa, Pak ya? Contohnya. Sisi positif di Tosanaji kita didorong, dipacu untuk iling marang leluhur. Eling marang leluhur. Iring marang leluhur. Kenapa aku bilang sisi positif itu? Kebanyakan anak-anak milenial sekarang khususnya lebih memilih game atau DJ daripada kita kirim doa leluhur. Betul. Kenapa? Keris itu ketika mengenal pusaka itu keris pasti kan inget sang empu. Iya. Ini empunya siapa? Terus kesaktiannya apa? Ini bisa apa kan gitu ya. Bener keris itu hanya perantara. Tetap yang sang halik yang paling kuasa. Dari Gitu. sisi negatifnya gimana, Bah? Di dunia Tosan Aji. Dari sisi negatif orang nggak punya etika tapi sudah mengenal keris. Contohnya. Contohnya orang Jawa harus punya unggah-ungguh. Makanya kita harus belajar apa namanya? Kita sekolah atau mondok itu semua pelajaran estetika, etika, unggah-ungguh kata orang Jawa. Jadi di keris pun cara membuka pusaka itu ada etikanya, Bisa ada dicontohin, unggah-ungguhnya. Kalau ada, ini ada pusaka dia. Nah, Jadi bukan saya sok tahu, bukan, memang dari kakekku, dari mbak dulu kan diajarin memang. Jadi ketika kita menyerahkan ke teman yang lebih muda, itu aku ada di atas. ya. Jadi si Amar kan lebih muda nih. Iya. Iya. Jadi nerimanya sini, coba sini Mat. Nah, nerimanya di bawah. Nah, lah Ahmad pun karena aku lebih tua, jadi ngasihnya itu pegangnya di bawah si Ahmad. Itu serah terima pusaka. Jadi contohnya, coba gini, kasihkan aku. Nah, aku pegang atasnya. Dan cara bukanya juga, kita begini bukan menyembah, Iya. cuma menghormati atau menghargai. Menghargai pusaka ini adalah karya leluhur kita. Malah ini karya yang adiluhung, yang sangat sempurna. Jadi dari materialnya, dari apa ya, memang tanah Jawa aja, orang Jawa yang bisa. Seperti apa, bikin pamor, terus loroknya, sampai pamor itu ada campuran meteor. Bukan sekedar kalau kita sekarang diteliti itu kan apa, nikel atau apa campurannya. Kalau yang dulu itu ada campuran meteor dan proses bajanya itu dari pasir besi kan, sampai diolah, diproses. Makanya beda banget keris tua sepuh sama keris baru sekarang. Karena keris baru sekarang itu bajanya baja olahan pabrik mungkin ya. Beda banget, makanya perlu dipelajari juga dari sisi materialnya. Jadi kita buka
cara membuka menghunus keris gini. Jadi jempol harus ini kan ada segitiga Iya. didorong, terus warangkanya yang ditarik. Nah, jadi bedanya setelah itu kan kita gini. Lah itu untuk menghilangkan energi yang negatif. Jadi dibuang, bukan kita halo dari info gitu ya. Informasi ya. Bukan. Jadi memang ini kan ada di dalam tadi nih. Iya. Ya langsung energi yang negatif Dibuang. dibuang. Itu memang ajaran dari dulu kan. Baru kita lihat, pegang ujungnya, jangan pegang bilah karena gampang karat. Tangan kita kan basah. Jadi pegangnya begini aja. Kita perhatiin, kita rasakan, kita kenal keris, mencintai keris itu ada luar dan dalam. Kalau aku sih nyaranin harus sinkron. Kalau nggak sinkron, nggak akan menemukan kenikmatan dan kesadaran itu nggak akan muncul. Contoh, kita hanya kejar luarnya aja, dalamnya tinggal. Seperti halnya kita bekerja tanpa doa, kita berdoa tanpa kerja, nihil. Jadi di pusaka pun begitu. Dan mau masukin ke sarung juga, ya biasa dimasukin warangka yang jalan. Nah, kalau kita berhadapan dengan lawan, beda lagi. Yang ditarik itu kerisnya. Nah, udah kelihatan dari gaya mau nusuk kan, Iya. mau tikam ini langsung. Jadi ada memang teman-teman padahal katanya ahlinya ahli, terus dekor of dekor ya. Nah. Tapi cara buka keris salah. Apa aku tegur? Enggak, karena aku nggak kenal. Coba aku kenal sama arahin. Nah. Untungnya aku nggak kenal gitu dong. Oke, mungkin ada apa lagi ya? Untuk Abah sendiri udah mengenal keris berapa lama sampai udah fasih cara menghormati keris? Cara estetika keris. Nah, pertanyaan itu cukup bagus banget. Jadi kita mengenal keris itu pertanyaan itu dalam apa luar gitu loh. Karena apa? Kita hidup itu ada yang tampak dan ada yang semu dan bahkan tidak kelihatan. Kita kupas dalam apa luar nih? Yang dalam. Karena nggak ada narasumber, Nah. kita kupas luar. Kalau dalamnya kita bingung, Mbak. Karena nggak ada narasumbernya. Narasumber. Iya. Jadi aku nggak bisa berdalil. Nah, Jadi aku nanti cerita dikirain apa bohongan Nah, ya. itu loh. Nah, kita luar aja ya. iya, boleh. Jadi mengenal keris aku dari kenal keris itu SMP kelas 1, kelas 2 itu udah mulai mulai belajar. Kelas 2 apa itu, Pak? SMP? SMP. Jadi gara-gara rokok. Jadi aku merokok dari kelas 2 SMP. Nah, ini Anda di videonya sama Kipran Lewu ya. Ah ya. Nah, bisa tonton di situ ya. Bisa itu. Nah, Udah dibahas tuh ya. iya, masih dibahas itu, Pak. Itu kenal keris, akhirnya aku nekuni belajar sampai sekolah ya. Iya. Akhirnya bisa sampai bikin ganan atau gambar sampai berkinata. Akhirnya aku karena hidup di desa ya. Akhirnya aku ke Surabaya karena aku tinggalnya sama Mbah sama Om di Madura. Akhirnya aku Surabaya, ternyata bapak sama ibu kan di Surabaya ya, pedagang pusaka, emang pedagang keris. Akhirnya menekuni warangka, merangi. Nah, menekuni merangi, mau kuliah udah nggak bisa karena apa ya, udah seneng duit gitu loh. Akhirnya aku pergi ke Malang sampai ke Blitar. Ya itulah pencak silat perkerisan. Bah, untuk pesan-pesannya orang yang suka mencemooh itu gimana, Bah? Pesan-pesan dari Abah? Ya pesan-pesan orang nyinyir, saya nggak bisa menjudgment orang itu salah. Iya. Cuma aku ngasih saran aja, beli kaca 5.000, cermin di pasar, Iya, iya. murah banget 5.000.
kita pandai-pandai introspeksi diri. Betul. Berkaca tiap hari nggak apa-apa kok. Sopo sih aku iki ngono lho. Bener, aku sering berkaca malam siang, nggak cuma mau apa mau Sisiran. sisiran, enggak, memang pengen tahu sopo sih aku iki lho. Jadi manusia itu nggak ada apa-apanya, nggak punya hak, nggak punya wewenang. Dan mudah-mudahan sadar lah, jangan sampai kita itu berlaga atau bergaya seperti malaikat, tapi iblis di dalamnya itu. Karena untuk bilang medali kan ya. Iya. Jadi malah aku suka kamu seakan-akan seperti setan tapi dalamnya malaikat. Ya, pesanku itu aja. Dan untuk si kolektor atau pecinta pusaka, jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Kita belajar bersama. Kalau perlu ada waktu sharing, kita duduk bareng, kita mempelajari nanti bareng, itu lebih gayeng, lebih asik. Dan aku sendiri memang suka tugas di luar, kata Simba. Tugas di Iya. luar, jadi Dinas luar ya? dinas luar ya. Jadi kita kopdar di mana itu, malah asik kok, Asik. tambah enak, tambah persaudaraan. Karena apa? Silaturahmi adalah tempat rezeki yang nggak habis-habis. Iya. Kita harus pandai silaturahmi, tambah persaudaraan, keren banget. Tambah apa ya, hidup ini lebih ini loh, nikmat lah. Hikmat. Yang dicari apa? Nikmat. Lebih tenang gitu ya. Iya, mau hidup sekali kok dibikin ribet. Nah. Buat oke, udah ini ya. Iya. Ada yang mau sekolah, oh minggu ya besok. Minggu Sekarang minggu ya. Iya. Minggu. Enggak, udah yang ada yang tidur sampai lu tiduran lu. Ketiduran. Udah, kita closing aja nih ya. Iya. Terima kasih buat sobat Sang Pamor dimanapun berada. Mudah-mudahan obrolan kita di Guyon Waton ya, dan mudah-mudahan ada manfaat. Dan terus ikuti video-video kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.